Haleluya, Shalom, selamat sore Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan Bapak Saudara menyaksikan pengajaran firman Tuhan ini. Saya percaya kita akan sangat diberkati oleh pemberitaan firman sore hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih kalau hari ini kami bisa kembali belajar firman Tuhan dan kami tahu firman-Mu ini menjadi makanan bagi rohani kami, menjadi roti, makanan sehari-hari, makanan pokok bagi rohani kami. Waktu kami mendengar firman Tuhan, kami akan dikuatkan dan kami juga akan diajar untuk semakin mengenal Tuhan, semakin mengetahui potensi dalam diri kami, dan kami diajar juga untuk bisa bersatu, bersepakat, bekerja sama dengan orang-orang di sekitar kami. Urapi hamba-Mu dan kami semua yang mendengarkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan dengan judul Bersama Allah kita akan melakukan perbuatan hebat. Bersama Allah kita akan melakukan perbuatan hebat. Di Mazmur 108 ayat 14 dikatakan, dengan Allah kita akan lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Dalam bahasa aslinya juga bisa diterjemahkan perbuatan hebat. Artinya perbuatan-perbuatan yang kita tidak bisa lakukan hanya dengan kekuatan kita sendiri. Mungkin setiap kita berbeda-beda definisinya mengenai perbuatan hebat. Bagi sebagian kita, perbuatan hebat adalah waktu kita bisa menolong keluarga kita melewati masa-masa sukar secara ekonomi mungkin. Perbuatan hebat artinya bagi kita mungkin bisa sembuh dari penyakit kita. Perbuatan hebat mungkin kita mau menolong orang di sekitar kita. Tapi intinya adalah kita perlu Tuhan dalam hidup kita untuk kita bisa melakukan beberapa hal atau hal-hal yang tidak bisa kita lakukan sendirian. Dan hari ini kita akan belajar dari seseorang bernama Gideon. Gideon ini orang yang dianggap kecil oleh orang-orang sekitarnya dan juga menganggap dirinya kecil, tidak mampu. Tetapi dia dipakai oleh Tuhan untuk membebaskan bangsanya dari penjajahan. Bukan dengan pasukan yang besar, tapi juga dengan jumlah orang tentara pasukan yang relatif kecil. Hakim-Hakim 6 ayat 15-16 saya bacakan. Hakim-Hakim 6 ayat 15 berkata, tetapi jawab Gideon kepada Tuhan, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Jadi latar belakang cerita ini adalah orang Israel dijajah oleh orang Midian sampai mereka sangat melarat. Selama 7 tahun, orang Israel tidak bisa berbuat apa-apa, lalu mereka berseru kepada Tuhan, lalu kemudian Tuhan membangkitkan seseorang bernama Gideon. Tapi respon Gideon adalah dia merasa tidak mampu, karena dia orang yang paling kecil, paling muda di seluruh keluarganya, lalu kemudian keluarganya adalah kaum yang paling kecil, dan juga di antara suku Manasye yang adalah suku terkecil dari 12 suku Israel. Singkat kata, dia kandidat yang paling tidak cocok untuk menyelamatkan bangsanya. Tetapi ayat 16 berkata, akulah yang menyertai engkau. Di sini kuncinya, waktu Tuhan menyertai seseorang, maka orang itu bisa melakukan perbuatan hebat. Dan itu yang perlu kita pelajari dalam hidup kita. Bagaimana supaya Tuhan menyertai kita, sehingga ada hal-hal hebat, hal-hal yang kelihatannya mustahil kita lakukan dengan kekuatan kita, tapi bisa kita lakukan bersama Tuhan. Yang pertama, apa yang membuat Gideon dipakai Tuhan untuk melakukan perbuatan hebat? Dia memiliki pengenalan akan Allah yang bertumbuh. Dia memiliki pengenalan akan Allah yang bertumbuh. Pengenalan akan Tuhan itu harus sesuatu yang terus bertumbuh. Sama seperti kita mengenal seseorang. Waktu kita kenal seseorang 5 tahun lalu, seharusnya kalau kita berhubungan baik dengan orang itu, pengenalan kita hari ini jauh lebih baik daripada ketika 5 tahun lalu pertama kali kita kenal orang tersebut. Sama dengan Tuhan. Waktu kita terima Tuhan Yesus dalam hati kita, seharusnya pengenalan akan Tuhan bertumbuh. Di Daniel 11 ayat 32b dikatakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Dalam bahasa Inggris itu akan melakukan hal-hal yang meledak, shall do exploits, hal-hal yang besar, hal-hal yang hebat. Dan syaratnya adalah kita harus mengenal Allah. Nah, masalahnya siapa yang bisa membuat kita mengenal Allah? Kita hanya bisa mengenal Allah waktu Allah memperkenalkan dirinya. Only God can introduce God. Kita tidak bisa mengenal Tuhan lewat perantara. Mungkin orang bisa menulis tentang Tuhan, ilustrasi.
Orang bisa tulis tentang Pak Jokowi. Kita bisa Google mengenai biografi Pak Jokowi. Lahir di Solo, berapa bersaudara, berapa putra-putrinya, siapa nama istrinya. Tapi untuk mengenal Pak Jokowi, saya harus berkomunikasi dengan dia. Saya harus ikut di dalam aktivitasnya sehari-hari. Saya harus berkomunikasi dengan dia. Baru saya bisa mengenal beliau. Sama dengan Tuhan. Kita bisa saja mendengar orang lain cerita tentang Tuhan. Tapi tanpa kita berkomunikasi dengan Tuhan, tanpa kita bergaul dengan Tuhan, kita tidak akan bisa mengenal Tuhan. Bahkan saya berani bilang seperti ini. Membaca Alkitab saja pun tidak menjamin kita mengenal Tuhan. Itu yang dilakukan oleh para ahli Taurat, orang-orang Farisi. Tuhan Yesus berkata, kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci. Mereka hafal kitab suci, tetapi mereka tidak mengerti baik kitab suci maupun kuasa Allah. Itu sebabnya kita perlu roh Tuhan. Di 1 Korintus 2 ayat 10 dikatakan, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. R di sini R besar, roh Allah. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi ada hal-hal tersembunyi, hal-hal misterius, hal-hal yang tidak diketahui dalam diri Allah, tapi roh Allah tahu. Sehingga bagaimana caranya kita bisa mengenal Allah? Kita perlu connect dengan roh Allah. Kita perlu bersatu, bersekutu dengan roh Allah. Dan ini terjadi lewat penyembahan pribadi. Katakan penyembahan pribadi. Waktu kita menyembah secara pribadi, kita sedang bersekutu dengan roh Allah. Di Mazmur 42 ayat 8 dikatakan, samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Di dalam bahasa Inggris itu, deep call unto deep at the noise of thy water spouts. Artinya, roh itu yang akan memanggil roh. Rohlah yang bisa bersekutu dengan roh. Roh kita lah yang bisa bersekutu dengan roh Tuhan. Sehingga kalau kita mau bersekutu dengan roh Tuhan, kita perlu satu cara. Dan saya sudah katakan tadi, tidak cukup hanya membaca Alkitab. Kita perlu yang namanya penyembahan. Di Hakim-Hakim 6 ayat 18, ketika Gideon mempersembahkan korban, ketika Gideon menyembah Tuhan, dia mendapat pewahyuan, pengertian tentang pribadi Tuhan yang sebelumnya dia tidak ketahui. Hakim-Hakim 6 ayat 18. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Singkat cerita, Gideon mempersiapkan persembahannya, ayat 21. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu, maka timbullah api dari batu itu dan kemudian memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka taulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. By the way, kalau di Alkitab Perjanjian Lama dikatakan malaikat Tuhan, itu adalah Tuhan sendiri. Itu sebabnya di ayat 23 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepadanya, jangan takut, engkau tidak akan mati. Jadi malaikat Tuhan itu tetap sedang berdialog dengan Gideon. Jadi ini bukan malaikat sekedar malaikat suruhan Tuhan, tapi pribadi Tuhan sendiri. Dan di ayat 24, lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Jehovah Shalom. Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Jadi nama Yehovah Shalom itu diketahui, dikenal oleh Gideon ketika dia menyembah Tuhan. Ada banyak nama Tuhan yang dia sudah kenal dari nenek moyangnya. Mungkin dia hafal Yahweh, Elohim, El Shaddai. Tapi di Alkitab kata Yehovah Shalom pertama kali disebutkan adalah waktu peristiwa ini. Waktu Gideon mempersembahkan korban persembahan. Itu sebabnya kita perlu penyembahan pribadi. Untuk kita bisa mengenal Tuhan, kita perlu menyembah Tuhan. Nah, seperti apa penyembahan kita? Kita tidak lagi mempersembahkan roti dan daging seperti Gideon lakukan. Kenapa? Karena Tuhan itu roh. Waktu kita sudah menerima Tuhan Yesus, tubuh kita ini bait roh. Roh Tuhan itu tinggal di dalam kita. Lalu apa yang kita lakukan? Alkitab berkata di Yohanes 4 ayat 23, kita harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Katakan roh dan kebenaran. Di dalam roh artinya kita punya waktu-waktu tertentu di mana kita fokus. Kita berdoa, kita memuji, kita menyembah Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita duduk di hadirat Tuhan. Kita tidak lakukan aktivitas yang lain. Kita perlu punya waktu seperti itu, khusus. Sebaiknya pagi hari.
Sewaktu kita masih fresh, masih segar, belum ada masalah, tantangan yang harus kita hadapi. Tapi yang kedua, menyembah di dalam kebenaran. Ini bicara kehidupan kita sehari-hari. Sesudah kita keluar dari ruang doa kita harus lakukan tanggung jawab kita. Sebagai karyawan, saudara harus kerja, walaupun mungkin work from home. Sebagai pengusaha, Anda harus start your business. Sebagai ibu rumah tangga, harus mengurus keluarga. Sebagai pelajar, mahasiswa, harus study from home. Di dalam aktivitas kita harus menyembah Tuhan di dalam kebenaran. Artinya, kita melakukan aktivitas kita sesuai dengan firman Tuhan. Jadi tidak ada gunanya kita menyembah dalam roh, dalam ibadah kita sungguh-sungguh, tetapi waktu kita bekerja, kita hidup dalam dosa. Kita mencaci maki orang, kita mencurangi orang, yang sekolah nyontek. Itu artinya kita tidak menyembah di dalam kebenaran. Dan Tuhan mau kita menyembah 24 jam. Itu sebabnya di Mazmur 42 ayat 9 dikatakan, Tuhan memerintah kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Jadi siang hari, waktu kita bekerja, beraktivitas, kasih setia Tuhan melingkupi kita. Kita menyembah Tuhan sewaktu kita bekerja, beraktivitas. Malam hari, kita menyanyikan nyanyian. Waktu kita beristirahat, kita tetap menyembah Tuhan. Jadi penyembahan yang benar adalah penyembahan 24 jam sehari. Bukan hanya penyembahan ketika kita berdoa. Sebaliknya, ada juga orang-orang yang berkata, oh saya hidup dalam kebenaran. Tapi mereka tidak punya waktu khusus untuk menyembah Tuhan. Saya percaya dua-duanya harus dilakukan. Yang pertama, kita menyembah dalam roh, kita punya waktu khusus beribadah, beri waktu hanya untuk Tuhan. Tapi yang kedua, kita menyembah dalam kebenaran, dalam hidup sehari-hari, mari hidup dalam kebenaran. Dan waktu kita menyembah Tuhan, kita akan mendapat pengenalan akan Tuhan. Lalu yang kedua, apa yang Gideon miliki? Dia memiliki pengenalan yang bertumbuh akan dirinya sendiri. Dia semakin mengenal siapa dirinya. Itu yang membuat dia bisa dipakai oleh Tuhan melakukan perkara hebat. Dia 12:13, Hakim-Hakim 6. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Jadi Gideon punya masalah dengan dirinya sendiri. Dia sudah begitu lama menderita sampai pada titik di mana dia sudah skeptis, dia sudah pesimis dengan perkataan iman, bahkan dari malaikat Tuhan sendiri. Tapi Tuhan punya pandangan yang berbeda dengan diri kita. Malaikat Tuhan berkata, engkau pahlawan yang gagah berani, Tuhan beserta engkau. Gideon bilang, mana Tuhan beserta kami? Boro-boro saya pahlawan gagah berani. Saya ini sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur, di tempat tersembunyi. Kenapa? Karena takut ketahuan. Kalau saya ketahuan punya gandum saya diambil oleh penjajah, saya tidak bisa makan. Tapi sekali lagi, yang perlu kita pegang adalah apa kata Tuhan mengenai diri kita. Seringkali orang di sekitar kita mengatakan hal yang salah tentang diri kita. Orang tua kita memperkatakan hal yang salah tentang diri kita. Teman-teman kita bisa memperkatakan hal yang salah tentang diri kita. Bahkan diri kita sendiri bisa memperkatakan hal yang salah mengenai diri sendiri. Tapi yang benar adalah apa kata Tuhan. Dan Tuhan itu melihat potensi dalam diri Gideon. Tuhan melihat Gideon sebagai pahlawan yang gagah berani waktu dia disertai oleh Tuhan. Dan setiap kita ini punya potensi. Menurut Bapak Ibu Saudara, di mana tempat paling terkaya di dunia? Ada yang berkata, tempat paling kaya itu mungkin di Afrika Selatan karena di sana ada pertambangan intan. Atau di Papua karena di sana ada banyak emas. Atau mungkin di Timur Tengah karena di sana ada banyak pertambangan minyak. Tapi saya percaya tempat terkaya di muka bumi ini adalah di kuburan. Apa maksudnya? Karena di kuburan ada banyak potensi yang belum jadi kenyataan. Di dalam kuburan terdapat nyanyian yang tidak pernah dinyanyikan. Di dalam kuburan terdapat buku yang tidak pernah ditulis. Di dalam kuburan terdapat impian yang tidak pernah jadi kenyataan. Lukisan yang belum jadi. Visi yang belum jadi kenyataan. Penemuan yang belum ditemukan. Rencana yang belum terlaksana. Poinnya adalah potensi yang diberikan kepada kita oleh Tuhan bukan diberikan untuk kita bawa ke dalam kubur sewaktu kita meninggal. Potensi yang Tuhan berikan di dalam diri kita itu harus diwujudkan. Dan potensi itu bicara tentang sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Segala sesuatu yang sudah pernah kita lakukan, kita capai, itu bukan potensi lagi. Dan itu patut kita syukuri. Tetapi ada hal besar yang Tuhan mau kerjakan lebih dalam lagi dalam hidup kita. Itu sebabnya gunakan sisa usia kita.
30 tahun, 40 tahun, mungkin 50 tahun ke depan ini untuk memaksimalkan potensi kita. Lakukan apa yang selama ini belum kita lakukan. Ada kemampuan yang selama ini mungkin belum kita singkapkan. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa tahu potensi kita? Kalau kita beli satu barang, apa yang harus kita lakukan untuk memaksimalkan potensi barang tersebut? Baca manual booknya. Baca buku petunjuk penggunaannya. Nah, saya percaya Alkitab kita ini adalah buku petunjuk kehidupan kita. So, waktu kita baca Alkitab, kita akan tahu apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa kita ini berharga di mata Tuhan. Mungkin suami kita, istri kita, saudara kita berkata, engkau tidak ada harganya. Tapi Alkitab berkata, engkau berharga di mataku dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau. Bagi banyak orang, perkataan seperti itu yang akan membuat dia bisa bangkit. Atau juga perkataan firman yang berkata, engkau akan naik dan bukan turun. Engkau akan jadi kepala dan bukan jadi ekor. Waktu kita membaca Alkitab, Tuhan akan bicara mengenai potensi kita. Tuhan akan bicara apa yang bisa kita kerjakan. Kemarin saya sudah bagikan tentang kreativitas. Tuhan kita sumber dari segala sumber kreativitas. Dia akan memberikan ide, inovasi, kreativitas untuk kita buat. Buat sesuatu yang belum pernah kita buat sebelumnya. Maka kita akan membuat perbuatan-perbuatan yang hebat bersama Tuhan. Jadi yang kedua, Gideon kenal siapa dirinya. Dia adalah pahlawan gagah berani yang disertai Tuhan. Dan dengan tekad itu, dengan modal itu, dia melakukan perbuatan besar. Lalu yang ketiga, kita butuh kesatuan tim. Kita butuh kesatuan tim. Kita butuh kesatuan dengan orang-orang di sekitar kita. Tidak ada perbuatan hebat yang kita hanya bisa lakukan sendirian. Tuhan selalu taruh kita di dalam satu kesatuan. Di Hakim-Hakim 7 ayat 7, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu, aku akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Jadi hanya 300 orang ditambah Gideon, mereka mengalahkan orang Midian yang begitu banyak jumlahnya. Dan saya percaya satu sisi, Tuhan yang bekerja melakukan mujizat. Tapi Tuhan juga memakai 300 orang ini karena mereka bersatu. Mereka bergerak dalam kesatuan. Itu sebabnya kalau kita melakukan perbuatan besar, kita perlu orang yang bisa bersepakat dengan kita. Suami istri itu harus bersepakat. Jangan izinkan pertengkaran, jangan izinkan perbedaan itu memecah kesatuan antara suami istri. Kenapa? Karena setan tahu waktu suami istri itu bisa berdamai, saling mengampuni, saling menguatkan, saling mendorong, ada perbuatan hebat yang bisa dilakukan dalam keluarga itu. Suami istri juga dengan anak-anak mereka, orang tua dan anak, harus ada kesatuan. Kakak beradik, waktu kita bisa bersatu dengan orang lain, Tuhan bisa bekerja, lakukan perkara hebat di antara kita. Tapi mungkin ada yang berkata, saya ini masih single. Saya tidak punya suami, saya tidak punya istri, saya tidak punya anak. Dengan siapa saya bisa bersepakat? Carilah sahabat-sahabat, teman-teman yang akan mendorong saudara maju. Yang membuat saudara punya visi yang besar, melakukan sesuatu yang baik, yang melampaui apa yang saudara bisa lakukan. Bagi Gideon, orang itu bernama Pura. Pura itu asistennya Gideon di Hakim-Hakim 7 ayat 10 sampai 11. Jadi awalnya Gideon takut. Dan Tuhan berkata, tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan Pura bujangmu ke perkemahan itu. Maka kau dengarlah apa yang mereka katakan, kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan Pura bujangnya itu sampai kepada penjagaan terdepan di laskar di perkemahan itu. Jadi Pura ini orang yang berani mati bersama Gideon. Waktu Tuhan berkata, kalau kamu takut Gideon, kamu turun dulu, kamu cek dulu dan kamu dengar. Dan singkat cerita, dia dengar sesuatu yang menguatkan dia untuk berani menyerbu perkemahan itu. Dan orang yang mau mendampingi dia adalah Pura. Orang yang setia, orang yang berani mati. Kita perlu orang-orang seperti ini. Berdoa supaya Tuhan kirimkan orang-orang yang bersepakat dengan saudara. Itu sebabnya kenapa perlu tertanam dalam tubuh Kristus, dalam gereja lokal. Sebab orang-orang di gereja lokal itu bisa menolong kita, membuat kita maju di dalam rohani kita, dalam iman kita. Dan kesatuan itu akan meningkatkan kemampuan kita. Saya atas anugerah Tuhan sudah menjadi penerjemah lebih dari 20 tahun. Dan beberapa pengkhotbah berkata, you make me a better preacher. Artinya, dengan kamu menerjemahkan, saya ini jadi khotbah lebih bagus dibandingkan tidak ada penerjemah. Ini bukan untuk membanggakan diri ya. Tapi saya baru mengerti satu hal. Ternyata waktu di tandem ada penerjemah, pengkhotbahnya itu lebih bersemangat. Jadi
Kadang-kadang kita tidak keluarkan kemampuan terbaik kita waktu kita kerja sendirian. Waktu kita kerja dalam tim, ada yang memacu kita untuk bekerja lebih maksimal. Itu sebabnya kita perlu cari orang-orang yang sehati dengan kita, sevisi dengan kita, sepikiran dengan kita, untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan hebat. Dan kalau orang-orang itu sudah dikirim dalam hidup kita, suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, saudara bersaudara, jagalah tetap rukun. Jangan izinkan setan menggunakan hal apapun untuk memecah belah kita. Caranya sederhana, ampunilah seorang akan yang lain. Ampunilah seorang akan yang lain. Waktu kita saling mengampuni, maka tidak akan ada celah untuk memecah kesatuan itu. Dan saya percaya siapa yang diuntungkan kita. Dan Tuhan akan dipermuliakan. Jadi hari ini saya berdoa supaya bersama Tuhan kita melakukan perbuatan-perbuatan hebat. Pertama, kita harus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan lewat penyembahan pribadi kita. Lalu yang kedua, kita harus bertumbuh mengenal diri kita. Pelajari firman Tuhan. Baca, hafalkan, ucapkan atas diri kita. Sehingga potensi kita jadi kenyataan. Dan yang ketiga, cari orang-orang supaya kita bersatu, bersepakat. Dalam keluarga hidup rukun, bersatu, bersepakat. Jangan izinkan setan memecah belah. Maka kita akan lihat bersama Tuhan kita melakukan perbuatan yang ajaib. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih sore hari ini kami sudah belajar firman Tuhan dari kisah Gideon dan kami percaya ini bisa diterapkan dalam hidup kami. Kami percaya bahwa bersama Tuhan kami akan melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, perbuatan-perbuatan hebat. Hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus untuk semua yang mendengarkan Tuhan. Biar iman kami bangkit Tuhan. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara, dimanapun Kau mendengar. Berapa banyak hari ini Kau berkata, saya punya masalah dalam hubungan saya. Saya punya masalah dengan suami saya, dengan istri saya, dengan anak saya, dengan ipar, dengan mertua, dengan siapapun. Dan saya mau bertobat, saya mau mengampuni, saya mau membereskan, supaya ada kerukunan di antara kami dan Tuhan memerintahkan berkat. Kalau engkau orangnya, angkat tanganmu. Jangan keraskan hatimu, izinkan Tuhan memulihkan hubunganmu. Bapa di surga, biar Roh Kudus melembutkan hati kami semua. Merendahkan hati kami semua untuk kami bisa minta ampun kalau itu salah kami. Dan mengampuni kalau itu kesalahan orang kepada kami. Sehingga ada kesatuan antara diri kami dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kami. Dan waktu kami bekerja bersama-sama, berdoa bersama-sama, bersekutu, menyembah Tuhan bersama-sama dalam kesatuan, maka Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib, perbuatan gagah perkasa di antara kami, di tengah keluarga kami. Terima kasih Bapa di sorga. Dan terus kami berdoa juga Tuhan, untuk semua petugas medis, kami bawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Tangan Tuhan melindungi mereka dimanapun mereka bertugas. Para dokter, para perawat, para petugas lab, para petugas administrasi rumah sakit, Tuhan menyertai mereka, membungkus mereka dengan darah Tuhan Yesus, melindungi mereka dari virus COVID-19. Kami berkati juga pemerintah kami, diberikan hikmat untuk mengambil kebijakan dengan tepat, memilih yang terbaik antara persoalan ekonomi dan persoalan kesehatan. Kami percaya negara kami akan tetap kuat melewati masa-masa sukar ini. Berkati para pengusaha Tuhan, berikan hikmat untuk bisa mengambil keputusan sehingga perusahaan mereka tetap berlangsung dengan baik. Berkati juga semua karyawan, berkati ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, apapun profesi kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Saudara yang sudah menyaksikan. Dan kalau Bapak Saudara diberkati, bisa bekerja sama dengan kami untuk like, share, dan nanti waktu kami upload di YouTube bisa subscribe dan juga menyalakan belnya, notification-nya, supaya setiap kali kami upload bisa mendapatkan notification. Dan saya percaya lewat firman Tuhan ini kita akan menjadi berkat bagi lebih banyak orang lagi. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.